Bab 5196, kakak dan adik di satu perahu. Chu Feng berdiri, dan emosi di hatinya sulit untuk ditenangkan untuk sementara waktu. Memang benar bahwa dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang, dan dia juga memiliki tangan yang pendiam, tetapi jika dia mengatakannya dengan ringan, dia sebenarnya tidak. Chu Feng telah lama mengembangkan keadaan bahwa tidak peduli lawan macam apa yang dia hadapi, dia akan berhati-hati. Baru saja, dia benar-benar menganggapnya serius. Jadi dia harus mengakui bahwa Yukihime sangat kuat, dan bahkan jika dia mencoba yang terbaik sejak awal, dia mungkin bukan lawan Yukihime. Ledakan bom, raungan menjadi semakin keras, dan di mana-mana gua bisa dilihat, retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan sejumlah besar puing terus berjatuhan dengan raungan itu. Chu Feng tahu bahwa gua ini akan runtuh, dan jika dia tidak terburu-buru, dia mungkin akan dimakamkan di sini. Jadi Chu Feng juga buru-buru menemukan jalan keluar dan meninggalkan tempat itu. Setelah kembali ke tanah, Chu Feng menemukan bahwa raungan itu hanya terdengar dari pintu masuk junior. Dan pintu masuk gua yang bisa dimasuki semua orang itu tidak mengaum. Ini selanjutnya ditentukan bahwa itu karena Chu Feng sehingga gua yang bisa dimasuki junior akan mulai ditutup. Meskipun gua junior akan segera ditutup, gua yang bisa dimasuki semua orang masih dapat diakses. Menurut kepribadian Chu Feng sebelumnya, dia akan masuk dan melihatnya. Tetapi pada saat ini, Chu Feng tahu bahwa kekuatannya terbatas, jadi dia tidak mengambil risiko dan memasuki pintu masuk gua yang bisa dimasuki semua orang. Lagi pula, di sana, tetapi Raja Iblis dan tempat-tempat lain di mana ada perkelahian, dia pergi. Sulit untuk mendapatkan yang murah. Jadi Chu Feng dengan patuh datang ke tempat di mana Tao Wu sebelumnya telah mengatur dan berkumpul. Agar tidak menarik perhatian orang lain, Chu Feng menyembunyikan sosoknya, tetapi posisi ini sangat bagus, dan itu adalah tempat yang mudah diabaikan. Jelas, ada banyak orang di sini, tetapi di lokasi ini, hampir tidak ada yang akan mendekat. Dengan cara ini, Chu Feng menunggu selama 1 jam. Dan 1 jam kemudian, raungan itu sudah lama mereda. Pintu masuk ke gua yang bisa dimasuki junior semuanya telah diblokir dan ditutup. Hah! Tiba-tiba, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke arah tenggara. Dia memperhatikan bahwa seseorang terbang ke arah ini. Dan dia juga orang dari gerbang roh alam situ. Yang satu tidak terbang cepat, dan berteriak keras sambil berjalan di udara. Orang ini adalah kejahatan yang diinginkan oleh gerbang roh alam situ kita. Siapapun yang memberikan informasi tentang orang ini diberi hadiah, dan jika dia menangkap orang ini hidup-hidup, dia diberi hadiah. Dia berteriak dan melambaikan lengan bajunya, dan sejumlah besar gulungan terbang ke bawah. Begitu Chu Feng meraihnya, salah satu gulungan jatuh ke tangan Chu Feng. Setelah membukanya, saya menemukan bahwa itu adalah surat perintah buronan, dan orang yang ditarik pada surat perintah buronan ini adalah Chu Feng. Cukup cepat. Chu Feng tersenyum tipis, dia sebenarnya tidak terkejut dengan ini. Secara alami, junior yang telah dihapuskan oleh Chu Feng di gua sebelumnya telah meninggalkan gua dan menemukan pendukung mereka. Dan para tetua gerbang roh alam situ secara alami sangat marah ketika mereka tahu bahwa seseorang berani menantang keagungan gerbang roh alam situnya. Oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan hadiah untuk menangkap Chu Feng. Ini juga normal, meskipun sekarang di pintu masuk peti mati ajaib ini, orang-orang besar dari semua pihak berkumpul, dan gerbang roh situ Rilem hanyalah peran kecil dalam hal ini. Namun nyatanya, ini adalah wilayah gerbang spiritual alam situnya. Gerbang roh situ Rilem telah lama sombong dan mendominasi pada hari kerja, dan tentu saja tidak mengizinkan siapapun untuk memprovokasi mereka. Selain itu, murid-murid orang besar juga terkenal di seluruh dunia, jadi ketika mereka melihat penampilan Chu Feng, mereka tahu bahwa Chu Feng adalah karakter kecil. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak takut pada Chu Feng, dan reaksi pertama mereka adalah menangkap Chu Feng, dan kemudian membalas dendam pada Chu Feng dengan ganas. Dan dalam hal ini, Chu Feng tidak memiliki jejak ketakutan. Bahkan jika gerbang roh situ Rilem, semua orang dari seluruh kapal perang masuk, dia tidak takut. Bagaimanapun, Penatua Taisang terkuat di antara mereka hanyalah setengah dewa peringkat ketiga.
Kekuatan ini tidak sebagus kucing tua itu, dan bahkan lebih buruk dari Tao Wu. Chu Feng, yang memiliki dua sekutu ini, secara alami tidak takut pada gerbang roh situ rilem. Tapi Chu Feng juga tidak berencana, dengan bantuan kekuatan Tao Wu dan kucing tua, singkirkan orang-orang ini dari gerbang roh situ rilem. Chu Feng berencana untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh orang-orang di gerbang roh situ rilem satu per satu. Kebencian ini hanya bisa dihilangkan jika dia membalasnya sendiri. Ledakan boom, tapi tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang bergema di langit lagi. Chu Feng buru-buru naik ke langit, hanya untuk menemukan bahwa ada banyak pintu masuk gua yang bisa dimasuki semua orang, dan pada saat yang sama, sejumlah besar asap dan debu naik dari pintu masuk gua. Sepertinya di gua tempat semua orang bisa masuk ini, ada juga orang yang memimpin. Sebelumnya, gua junior ditutup karena Chu Feng telah mengumpulkan 1000 batu biru. Saat ini, gua yang bisa dimasuki semua orang jelas tertutup. Oleh karena itu, Chu Feng merasa bahwa seseorang pasti telah memimpin di dalamnya. Adik laki-laki Chu Feng, kamu kembali begitu cepat. Bagaimana, apakah kamu mendapatkan manfaatnya? Tidak lama kemudian, suara yang akrab terdengar, itu adalah Tao Wu dan kucing tua yang terbang di atasnya. Melihat Tao Wu menyebut dirinya sendiri, Chu Feng menjadi semakin yakin bahwa dia tidak sederhana. Bagaimanapun, Chu Feng menyembunyikan sosoknya, tetapi dia mengunci Chu Feng sekilas. Jadi Chu Feng tidak lagi bersembunyi, tetapi menunjukkan tubuh aslinya. Pada saat ini, Tao Wu dan keduanya juga datang ke Chu Feng. Tao Wu sangat gembira saat melihat Chu Feng, sementara ekspresi kucing tua itu agak rumit. Senior, kamu kecewa. Chu Feng tidak menyembunyikannya dan mengatakan apa yang terjadi. Saudara Chu Feng, kamu tidak merasa malu dikalahkan oleh Sue Ji, meskipun kultivasi gadis itu tidak kuat, tetapi caranya kuat, aku juga menderita kerugian. Ketika kucing tua itu mengetahui bahwa Chu Feng telah kalah dari Sue Ji, dia tidak hanya tidak terkejut, tetapi segera menghibur Chu Feng. Apakah kamu juga menderita kerugian? Chu Feng menderita kerugian secara normal, tetapi dengan kekuatan kucing tua itu, bagaimana mungkin dia juga menderita kerugian? Jangan menatapku seperti ini, gadis itu sangat licik, dan ada racun yang begitu kuat. Siapapun yang menganggapnya enteng tidak akan luput dari perhitungannya, kata kucing tua itu. Dan ketika dia mengatakan ini, Chu Feng mengerti, ternyata kucing tua itu juga diracuni. Tidak heran atas kekalahan Chu Feng dari Sue Ji, kucing tua itu tidak memiliki keraguan sedikit pun, tetapi tampaknya menerima begitu saja. Ternyata diracuni, jadi dia tahu betapa kuatnya racun itu. Meskipun saya tidak mendapatkan kuncinya, saya ingat formasi retakan di atas, tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa menggunakannya. Kata Chu Feng lagi, pasti menggunakannya. Kata Tao Wu, senior, apakah Anda mendapat keuntungan? Chu Feng bertanya, sayangnya, kami tidak sebaik kamu. Tao Wu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ekspresi kucing tua itu menjadi aneh lagi. Salahkan aku, kata kucing tua itu. Hah. Mendengar ini, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi menunjukkan tatapan penasaran. Kemudian setelah kucing tua itu mengatakannya, Chu Feng tahu apa yang terjadi. Ternyata kucing tua dan Tao Wu bertindak secara terpisah, tetapi mereka bertemu secara kebetulan di dalam, dan ketika mereka bertemu, Tao Wu sudah memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kucing tua itu mengalami krisis. Pada akhirnya, Tao Wu memilih untuk menyerahkan keuntungan dan menyelamatkan nyawa kucing tua itu. Ini semua salahku, akulah yang ceroboh, dan bahkan lelah saudara Tao. Kata kucing tua itu. Chu Feng akhirnya tahu mengapa kucing tua itu kembali kali ini, itu aneh. Ternyata dia berutang budi pada Tao Wu yang menyelamatkan jiwa. Sayangnya, mengapa kamu mengatakan ini? Itu awalnya adalah saudara laki-laki di perahu, dan lelaki tua itu berjalan di dunia kultivasi seni bela diri, dan dia memperhatikan kata-kata yang benar. Setelah Tao Wu mengatakan ini kepada kucing tua itu, dia melihat surat perintah buronan di tangan Chu Feng. Apa itu? Saat dia berbicara, Tao Wu telah mengambil surat perintah buronan Chu Feng ke tangannya. Aku menghapus, adik kecil, apakah kamu diinginkan oleh gerbang roh situ rilem sialan itu? Tao Wu bertanya, tidak apa-apa, hanya saja ada sedikit gesekan di dalam gua.
Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak mengatakan apa-apa tentang festivalnya dengan gerbang roh Situ Rilem. Bagaimanapun, dia berencana untuk menyelesaikan gerbang roh alam situ sendirian. Bagaimana bisa baik-baik saja? Membaca buku www.wukansu.com. Mereka sekarang berdiri di atas kepalamu dan neneknya, berani merepotkan saudara laki-laki Chu Feng saya pikir saya lelah hidup. Pergilah, saudara Chu Feng, aku akan membawamu untuk meminta keadilan. Saat Tao Wu berbicara, dia naik ke udara. Chu Feng dan kucing tua itu jelas tidak bergerak, tetapi pada saat ini, mereka juga bangkit dari langit, itu adalah Tao Wu. Dia dengan paksa mengambil Chu Feng dan kucing tua itu dan pergi. Senior, aku benar-benar tidak perlu, aku akan menyelesaikan urusanku sendiri. Kata Chu Feng. Kentut bau anjing yang tidak berguna, apa hubungan kita sekarang, urusanmu adalah urusan kami. Kata Tao Wu, ajari gerbang roh Situ Rilem, kalian berdua sudah cukup, aku tidak akan pergi. Kucing tua itu juga berkata, jelas bahwa dia tidak ingin menjadi musuh dengan gerbang roh alam situ. Setelah kucing tua itu mengatakan ini, Tao Wu, yang sedang bergerak maju, tiba-tiba berhenti, dan dia kembali menatap kucing tua itu, matanya sangat tajam. Kucing tua, apa maksudmu dengan itu? Ini urusan saudara laki-laki Chu Feng, itu tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak ingin peduli, kan? Jika demikian, maka lelaki tua itu benar-benar buta, dia benar-benar menyelamatkan hidupmu, cepatlah, hanya karena kita tidak saling mengenal. Tao Wu berkata kepada kucing tua itu. Dan mendengar ini, wajah kucing tua itu bergetar, lalu mengertakkan gigi dan berkata, neneknya, Situ Rilem Lingmen, ini lelah hidup, pergi. Paman Ben harus memberitahu mereka hari ini bahwa saudara-saudara Chu Feng tidak mudah diganggu. Mendengar kucing tua itu mengatakan ini, Tao Wu juga tersenyum puas. Ini seperti saudara di perahu. Kemudian, tidak peduli apa yang dikatakan Chu Feng, Tao Wu membawa Chu Feng dan kucing tua itu seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya, dan terbang langsung ke kapal perang gerbang roh Situ Rilem. Bab 5197 Tao Wu yang tangguh di dalam kapal perang gerbang roh alam situ. Semua tetua berkumpul di sini, dan para junior yang telah dihapuskan oleh Chu Feng juga menyembuhkan luka-luka mereka di sini. Dan Penatua Taisang Situ Hongbo secara pribadi mendesak formasi penyembuhan, ingin membantu para junior ini memulihkan kultivasi mereka. Melalui kekuatan pesona yang dia lepaskan, dapat dilihat bahwa dia bukan hanya setengah dewa kelas 3, tetapi juga jubah dewa naga biru. Sialan, tiba-tiba, Situ Hongbo mengutuk dengan marah dan meninggalkan barisan besar. Pada saat ini, dia tidak hanya berkeringat, tetapi juga menggertakkan giginya. Baru saja, dia telah melakukan yang terbaik, tetapi dia menemukan bahwa kultivasi para junior ini tidak dapat dipulihkan. Tapi ada berita tentang kelinci. Melihat bahwa dia tidak berdaya untuk kembali ke langit, Situ Hongbo mengalihkan pandangannya ke para tetua di sekitarnya. Kembali ke Penatua Taisang, surat perintah yang dicari akan segera menutupi area blokade. Ini, saya yakin akan segera ada keberadaan bocah itu. Melihat ini, seorang tetua dari gerbang roh alam situ berkata, aku tidak pernah begitu marah dalam hidupku. Raja Roh Iblis dan Penatua Naga 9 Dao, orang-orang itu akan ditinggalkan sendirian. Sekarang bahkan seorang junior tanpa nama berani menggertak sekte roh Situ Rilem kita seperti ini. Dengar, kamu harus menangkapnya apapun yang terjadi, jika tidak, bagaimana gerbang roh Situ Rilem kita bisa menjadi penguasa domain bintang ini? Bagaimana lagi cara mendapatkan pijakan? Situ Hongbo sangat marah. Faktanya, dia bukan hanya karena Chu Feng telah menghapus kultivasi junior ini. Yang utama adalah bahwa di wilayah mereka sendiri, mereka merasa dipermalukan dengan ditekan oleh orang-orang besar itu. Hanya saja orang-orang besar itu, mereka tidak berani memprovokasi, jadi mereka mencurahkan amarah mereka pada orang-orang besar itu di tubuh Chu Feng. Dan melihat sikap tegas Penatua Taisang, meskipun junior yang telah dihapuskan merasa sedih, mereka juga memiliki kenyamanan di hati mereka. Untungnya, mereka adalah orang-orang dari gerbang roh Situ Rilem, bahkan jika mereka menderita kerugian besar, masih ada orang yang mendukung mereka, setidaknya nafas ini, mereka masih bisa keluar. Tetapi pada saat ini,
suara keras datang, dan pintu kuil yang diblokir ditendang terbuka. Pintu kuil ditendang terpisah, dan akibat dari sisa-sisa bahkan mengubah para pembudidaya yang lemah di aula ke tanah. Jika bukan karena seseorang yang melindungi junior itu, hanya sisa kekuatan ini yang akan cukup untuk membuat mereka menghancurkan tulang mereka. Segera setelah itu, sesosok berdiri di gerbang kuil. Orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Adegan yang tiba-tiba ini membuat orang-orang di gerbang roh situ rilem sedikit bingung. Tetapi segera menjadi jelas bahwa orang yang tiba-tiba berkunjung adalah orang yang mereka inginkan. Namun, setelah melihat Chu Feng, mereka tercengang lagi. Mereka kaget, mereka bingung. Orang ini benar-benar berinisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Beraninya dia, itu dia, Penatua Taisang, putra inilah yang merusak kultivasi kita. Penatua Taisang, pegang dia dengan cepat, kamu tidak boleh membiarkannya lari, hari ini. Aku secara pribadi akan mengulitinya dan memompa otot-ototnya. Para junior yang telah dihapuskan oleh Chu Feng adalah yang paling bersemangat, dan meskipun kultivasi mereka hilang, niat membunuh mereka masih sengit. Boom, dan segera setelah itu, tekanan kursif bergegas menuju Chu Feng. Pemaksaan ini adalah paksaan dari Dewa kelas 3, dan Situ Hongbo yang bergerak. Dia tidak peduli mengapa Chu Feng berani datang, tetapi reaksi pertamanya adalah dia benar-benar tidak bisa membiarkan Chu Feng pergi. Dan meskipun dia bergerak, dia tidak secara langsung meminta nyawa Chu Feng, dia ingin menangkap Chu Feng hidup-hidup. Dia tidak bisa membiarkan Chu Feng mati seperti ini, dia merasa bahwa jika dia langsung memusnahkan Chu Feng, itu akan lebih murah untuk Chu Feng. Namun, paksaan itu baru saja mendekati Chu Feng, seolah-olah sebuah batu telah tenggelam ke laut, tidak hanya gagal mengendalikan Chu Feng, tetapi benar-benar menghilang di depan Chu Feng. Setelah adegan ini terjadi, alis Situ Hongbo tiba-tiba berkerut, dan dia tidak terus menyerang. Karena dia merasakan bahwa Chu Feng didukung oleh seseorang yang tidak lebih lemah darinya, atau bahkan lebih kuat darinya. Sungguh nafas yang besar, aku ingin melihat siapa yang berani menggerakkan adik laki-lakiku Chu Feng hari ini. Raungan terdengar di samping Chu Feng. Segera setelah itu, ruang menggeliat, dan kucing tua dan Tao Wu muncul di sisi kiri dan kanan Chu Feng. Kucing tua. Anda, apa hubunganmu dengan putra ini? Situ Hongbo sangat terkejut melihat kucing tua itu. Dan meskipun kucing tua itu memaksakan diri di jalan ketika dia datang, dia benar-benar bertatap muka dengan Situ Hongbo, dan sikapnya tidak heroik seperti sebelumnya. Jelas, mereka berdua mengenali, dan tidak melihat kucing tua itu, meskipun kekuatannya di atas Situ Hongbo, dia juga sedikit cemburu. Penatua Hongbo, Chu Feng adalah saudara laki-laki saya mendengar bahwa Anda mencarinya, saya tidak tahu apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini. Kata kucing tua itu, kesalahpahaman. Dia menghapus kultivasi murid sekte roh situ rilem kami, kesalahpahaman macam apa ini? Kucing tua, apa maksudmu berada di sini? Apakah itu untuk memimpin putra ini? Situ Hongbo bertanya dengan suara kental. Ini. Kucing tua itu agak ragu-ragu, dan untuk sesaat, dia tidak bisa berbicara. Kamu, aku besar, kamu. Melihat ini, Tao Wu mengetuk kepala kucing tua itu dengan keras, dan kucing tua yang mengetuk memegangi kepalanya dan mengeong. Kemudian Tao Wu memegang surat perintah buronan yang terbuka dan mengarahkan pandangannya pada Situ Hongbo dan yang lainnya. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mengeluarkan surat perintah yang diinginkan ini? Tao Wu bertanya dengan suara kental, apakah itu sikap atau nadanya, dia sangat buruk dibandingkan dengan kucing tua itu. Itu momentum yang sangat sulit. Itu dikirim oleh gerbang roh alam situ kami. Tapi ada juga alasan untuk ini, orang inilah yang menghapus kultivasi junior dari sekte roh situ rilem kami tanpa alasan. Berani bertanya, dengan kata lain, jika junior keluargamu diintimidasi seperti ini, maukah kamu menutup mata? Situ Hongbo, jelas menyadari bahwa pendatang Tao Wu tidak baik, bahkan membuat konsesi yang jelas dalam nada dan postur, yang dapat dilihat dari penjelasannya. Dan Chu Feng, dia tidak ingin Tao Wu dan kucing tua ikut campur dalam masalah ini, dia ingin menyelesaikan dendam gerbang roh alam situ sendiri. Tapi sekarang Situ Hongbo mengatakan ini. Chu Feng secara alami tidak tahan. Di mana dia terluka tanpa alasan.
Jelas bahwa junior gerbang roh Situ Rilem ini adalah orang-orang yang pertama kali mengganggu Chu Feng. Tentu saja, bahkan jika orang-orang dari gerbang roh Situ Rilem tidak menyusahkan Chu Feng tidak akan membiarkan mereka pergi. Tetapi untuk bersikap realistis, setidaknya kali ini, gerbang roh alam situ yang membuatnya sulit terlebih dahulu, dan Chu Feng secara alami tidak akan membiarkan mereka menjadi hitam dan putih terbalik. Tapi tepat ketika Chu Feng hendak membuka mulutnya untuk membela dan mengatakan yang sebenarnya, Tao Wu berbicara lebih dulu. Aku akan pergi ke rumah ibumu. Kamu memberiku lebih sedikit dari hal-hal yang tidak berguna ini, karena surat perintah buronan ini dikeluarkan olehmu, maka lelaki tua itu mencarimu hari ini. Orang tua itu menanyakan sepatah kata pun, apakah kamu ingin hidup atau mati hari ini? Sikap Tao Wu tidak hanya tangguh, tetapi juga mendominasi. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari gerbang roh Situ Rilem tampak tidak percaya. Membaca www.wukansu.com. Setan dan monster macam apa ini, dengan nafas yang begitu besar. Benarkah gerbang spiritual alam situ adalah sekte kecil? Bahkan Chu Feng memandang Tao Wu, dan tatapannya berubah. Tao Wu tidak peduli dengan ketidakpedulian masalah ini, itu adalah postur yang bahkan jika Chu Feng salah, dia akan menonjol untuk Chu Feng hari ini. Dan perasaan ini membuat hati Chu Feng sangat nyaman. Siapa? Dan Anda tidak ingin memiliki teman tanpa syarat yang membantu Anda, berdiri di sisi Anda. Halo napas besar. Pada saat ini, seorang tetua dari gerbang roh alam situ tidak tahan dengan penghinaan. Seperti itu, jadi dia mengeluarkan pedangnya dan bergegas langsung ke Chu Feng. Itu tapi, seorang setengah dewa, dan begitu dia bergerak, dia melepaskan seni bela diri, dan kecepatannya bisa digambarkan sangat cepat, lebih dari beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan melemparkan serangan kursif. Namun, tepat ketika dia hendak mendekati Chu Feng, dia menjerit. Saya melihat Tao Wu mencekik lehernya dengan satu tangan, dan kemudian saya melihat telapak tangannya tiba-tiba dipaksa. Dengan satu klik, tetua dari gerbang roh alam situ yang merupakan setengah dewa dipelintir dan dihancurkan. Kepala dimiringkan, dan itu sudah menjadi kehidupan. Setelah menyelesaikan sesepuh ini, Tao Wu melambaikan lengan bajunya dan langsung melemparkan tubuhnya ke tanah. Dia juga memberi isyarat kepada semua orang di gerbang roh alam situ. Datang dan datang, tidak ada rasa takut mati untuk melanjutkan. Dan pada saat ini, wajah Situ Hongbo berubah menjadi hijau. Sebelumnya dia tidak yakin dengan kekuatan Tao Wu, tetapi tepat setelah Tao Wu bergerak, dia sudah menentukan. Ini adalah keberadaan alam setengah dewa tingkat 5, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Saya pikir Chu Feng adalah junior tanpa nama. Saya tidak pernah berpikir akan ada pendukung seperti itu. Bab 5198 Pintu Masuk Sejati, saya tidak tahu yang mulia, sekte macam apa yang begitu kejam. Meskipun Situ Hongbo takut, dia masih bertanya dengan suara kental, bagaimanapun. Juga, pihak lain langsung membunuh sesepuh mereka di depannya. Dan dia juga ingin mengetahui detail Tao Wu, karena dia belum pernah melihat Tao Wu. Nama lelaki tua itu adalah Tao Wu, dan jika kamu ingin membalas dendam, lelaki tua itu akan menemanimu kapan saja. Kata Tao Wu. Meskipun Situ Hongbo penuh dengan rasa malu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Momentum yang ditampilkan oleh Tao Wu membuatnya merasa bahwa jika dia sedikit ceroboh, pihak lain mungkin akan langsung menghancurkan mereka semua. Meskipun sebagai penatua Taisang, dia seharusnya maju, tetapi antara wajah dan kehidupan, dia juga memilih yang terakhir. Kenapa, tidak ada yang berani naik? Sama seperti beruang ini, kamu juga bisa mendominasi bidang bintang. Tao Wu tertawa sinis, tetapi orang-orang dari sekte roh Situ Rilem berani marah dan tidak berani berbicara. Mereka menindas yang lembut dan takut pada yang keras, dan dalam menghadapi hidup dan mati, hanya sedikit yang benar-benar memiliki tulang punggung. Mungkin orang yang baru saja meninggal memiliki tulang punggung, tetapi harga memiliki tulang punggung adalah kematian. Bahkan jika mereka memiliki kemarahan di hati mereka, mereka hanya bisa menahannya dan tidak berani menyerang lagi. Baru saja, beberapa dari Anda mengatakan bahwa Anda ingin berurusan dengan saudara laki-laki Chu Feng saya, mengapa Anda datang?
Ini akan mengupas kulitnya dan memompa otot-ototnya, kan? Tao Wu memandang junior yang telah meneriaki Chu Feng sebelumnya, yang paling kejam. Dan para junior itu juga menundukkan kepala dan tidak berbicara, belum lagi niat membunuh sebelumnya telah hilang, dan mereka bahkan tidak berani menatap Tao Wu saat ini. Jangan berpikir tidak apa-apa jika kamu tidak berbicara dengan kepala tertunduk, pilih kulitmu dan kram, dan orang tua itu juga akan melakukannya. Saat Tao Wu berbicara, dia memecahkan formasi penyembuhan dan datang ke junior. Saya tidak tahu kapan, pisau khusus muncul di tangannya. Saat berikutnya, berteriak lagi dan lagi, para junior yang mengatakan bahwa mereka ingin mengambil kram kulit Chu Feng dijejalkan oleh Tao Wu pada saat ini. Meskipun Tao Wu tidak meminta nyawa mereka, dia membuat mereka lebih buruk daripada mati. Dan orang-orang dari gerbang roh alam situ hanya bisa menonton, tetapi tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Ini kejam, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang berani melangkah maju sekarang? Siapapun yang berani melangkah maju sama saja dengan mencari kematian. Penatua Taisang, selamatkan aku, selamatkan aku. Para junior yang telah disiksa mulai meminta belas kasihan si Tu Hongbo. Ini, ada sesuatu untuk dikatakan, tidak perlu untuk ini, kan? Bahkan jika kita telah menyinggung, kita bisa menebus kesalahan. Si Tu Hongbo, Penatua Taisang, hanya bisa membuka mulutnya untuk menengahi, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Penatua Taisang, yang juga telah mengeluarkan surat perintah buronan sebelumnya, ingin menjadi tuan dari junior keluarga, tetapi sekarang dia menghadapi orang yang diinginkan untuk menemukan pintu, tetapi sikap ini seperti ini. Ironi apa ini? Ampuni kami, tuanku, kami tahu itu salah. Melihat ini, junior lainnya mulai berlutut dan memohon belas kasihan. Meskipun mereka tidak mengatakan sesuatu yang kejam tentang memetik kulit dan kram Chu Feng sebelumnya, mereka juga telah mengatakan kata-kata tidak sopan kepada Chu Feng sebelumnya, dan mereka takut mereka juga akan menderita siksaan semacam ini. Itu benar. Kamu, mereka yang ingin hidup, berlutut dan mengakui kesalahan mereka kepada adik laki-lakiku Chu Feng. Tao Wu masih memegang pedang berdarah di tangannya, tapi itu seperti bukan siapa-siapa, melihat orang-orang di gerbang roh alam situ. Kenapa, kamu ingin aku melakukannya? Melihat para tetua gerbang roh situ rilem itu tidak berlutut, mata Tao Wu tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Melihat ini, banyak orang berlutut dengan letupan. Itu sulit untuk ditakuti. Tapi segera setelah itu, Tao Wu masih bergerak. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan itu berubah menjadi sabit pembunuhan, dan ratusan orang terbunuh dalam sekejap mata. Mereka adalah mereka yang tidak berlutut. Melihat ini, sebagian besar orang buru-buru berlutut. Bahkan si Tu Hongbo itu, Penatua Taisang dari gerbang roh alam situ, berlutut di tanah. Tetapi masih ada sejumlah kecil orang yang tidak berlutut, dan mereka tidak mau dipermalukan. Ternyata masih ada beberapa tulang punggung. Jadi tidak berdaya, mati saja. Saya melihat sabit kekuatan Tao Wu berayun keluar lagi, dan mereka yang tidak berlutut semuanya terpotong menjadi dua dan mati di sini. Pada saat ini, hampir semua orang di gerbang roh situ rilem, baik di dalam istana atau di luar istana, semuanya berlutut di tanah. Katakan, kakek Chu Feng, kami salah. Tao Wu berkata dengan acuh tak acuh. Kakek Chu Feng, kami salah. Meskipun mereka sangat tidak mau, dalam menghadapi ancaman kematian, mereka masih mengucapkan kalimat ini, dan bahkan beberapa orang mengatakannya dengan air mata, mengertakkan gigi, dan mengepalkan tangan. Saya tahu bahwa Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tahu bahwa Anda salah, tetapi saya memperingatkan Anda, jangan ganggu adik laki-laki saya Chu Feng di masa depan, jika tidak. Anda sekte roh situ rilem tidak mampu menanggung konsekuensi ini. Setelah Tao Wu mengatakan ini, dia pergi bersama Chu Feng dan kucing tua itu. Dan pemandangan seperti itu, pada kenyataannya, banyak orang telah melihatnya di kejauhan. Mereka yang melihatnya penuh dengan diskusi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa gerbang roh situ rilem telah mengalami penghinaan yang aneh. Pada saat ini, Chu Feng dan ketiganya kembali ke tempat mereka bertemu sebelumnya. Saudara Tao Wu, maukah kamu bertindak terlalu jauh seperti ini? Kamu berbalik dan pergi,
Tapi itu mungkin membawa masalah bagiku dan saudara Chu Feng, gerbang roh situ Rilem tidak sesederhana itu. Pada saat ini, kucing tua itu khawatir, dan dia khawatir dia akan dibalas oleh gerbang roh alam situ. Lihatlah tampangmu yang pemalu. Tao Wu melirik kucing tua itu dengan jijik. Terima kasih, senior. Chu Feng, di sisi lain, memberi hormat yang dalam pada Tao Wu. Dia berterima kasih kepada Tao Wu dari lubuk hatinya. Seseorang yang baru saja bertemu dapat menonjol untuk dirinya sendiri seperti ini, orang seperti itu, tetapi jarang terjadi. Adik laki-laki Chu Feng, apakah menurutmu aku bertindak terlalu jauh? Tao Wu bertanya. Menurutku itu tidak terlalu panas, mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Kata Chu Feng. Masih adik laki-laki Chu Feng yang punya nyali, lumayan. Tao Wu menepuk bahu Chu Feng dan menunjukkan senyum penghargaan. Tapi kucing tua itu benar tentang satu hal, aku akan meninggalkan tempat ini setelah itu. Meskipun apa yang aku lakukan hari ini, meskipun aku mengambil bau mulut untukmu. Tetapi jika Anda tidak dapat menghalangi gerbang roh alam situ, apa yang dilakukan lelaki tua itu hari ini akan membuat Anda kesulitan. Membaca buku www.wukansu.com. Apakah Anda tidak menyalahkan saya? Tao Wu bertanya lagi. Aneh. Bagaimana bisa aneh? Senior, Chu Feng hanya berterima kasih padamu. Kebaikan hari ini, Chu Feng ingat di dalam hatinya, selama kamu membutuhkannya di masa depan, aku Chu Feng pasti akan melakukannya. Kata Chu Feng, yah, ini bukan untuk memenuhi hati orang tua itu. Tao Wu sangat puas, dan memandang kucing tua itu saat dia berbicara. Kucing tua, kamu tidak setua adik laki-laki Chu Feng. Saya tidak takut, saya takut akan sesuatu, saya hanya khawatir tentang saudara Chu Feng. Kucing tua itu menjelaskan, jika kamu mengkhawatirkannya, kamu melindunginya. Aku bukan dari sini, kan? Kata Tao Wu, aku melindunginya. Kamu tidak tahu sesuatu, kekuatan saudara Chu Feng ada di atasku, dan roh alamnya sangat kuat. Kata kucing tua itu, aduh. Mendengar ini, Tao Wu menatap Chu Feng dengan penuh minat. Gemuruh tapi tiba-tiba, raungan menusuk itu meledak lagi, dan kali ini, getaran bumi dan tingkat raungannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Segera setelah itu, tiba-tiba ada yang memancar, dan di mana aura paling awal muncul, pilar cahaya besar naik ke langit. Munculnya pilar cahaya ini tidak hanya menyebabkan celah besar dalam pesona blokade, tetapi juga retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pesona blokade. Segera setelah itu, pesona blokade besar benar-benar hancur. Ini pintu masuk yang sebenarnya. Melihat pilar cahaya yang sangat besar ini, Tao Wu menjadi bersemangat. Dan mendengarkan kata-kata Tao Wu, Chu Feng dan kucing tua itu juga menantikannya. Bagaimanapun, ini adalah apa yang mereka tunggu. Bab 5199. Lihatlah mata si bodoh, tidak butuh waktu lama bagi pilar cahaya besar untuk mulai menghilang. Sebaliknya, ada 6 pilar cahaya yang lebih tipis. Dan setiap pilar cahaya memancarkan aura unik. Nafas itu sangat mirip dengan dunia roh. Mungkinkah itu terkait dengan dunia roh? Meskipun Chu Feng jauh dari pintu masuk itu, dia sudah merasakan aura itu. Alam terkait dengan dunia roh. Kata Tao Wu, nafas dunia roh iblis, dunia roh iblis, dunia roh peri, dunia roh Buddha, dunia roh hantu, dan dunia roh binatang semuanya ada di sana. Tapi tidak ada alam roh asura. Apakah ini menandakan sesuatu? Pikir Chu Feng. Jangan pikirkan itu, aku akan membawamu, dan kalian semua akan tahu. Saat Tao Wu berbicara, dia sudah bangkit dari langit, membawa Chu Feng dan kucing tua itu bersamanya, dan terbang menuju arah pintu masuk. Senior, pintu masuk baru saja dibuka, orang-orang besar itu juga harus masuk, kita pergi sekarang, apakah itu akan sedikit berbahaya? Melihat Tao Wu pergi secara langsung, Chu Feng sedikit khawatir. Chu Feng bukanlah orang yang pemalu dan takut, kalau tidak dia tidak akan memilih untuk masuk. Tapi Chu Feng bukanlah orang yang tidak berotak, dan dia juga akan memilih untuk bertindak hati-hati, yang merupakan kunci pertarungan solonya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Tidak, jangan khawatir tentang ini, selama kita tidak bentrok dengan mereka secara langsung, mereka seharusnya tidak sulit bagi kita. Kata Tao Wu, akankah? Chu Feng masih sedikit khawatir, bagaimanapun juga, apakah itu pesona luas?
yang menghalangi langit dan bumi, atau pembunuhan Raja Roh Iblis di belakang. Semua membuktikan keegoisan orang-orang besar itu. Mereka tidak ingin ada yang masuk, bahkan mereka yang lebih lemah dalam kultivasi, dan mereka tidak ingin orang lain memiliki peluang. Saudara Chu Feng, jangan khawatir. Selama orang-orang besar itu mengincar manfaatnya, mari kita menjauh. Kamu belum memasuki gua yang bisa dimasuki semua orang, dan ada banyak petunjuk di dalam gua, baik dalam terang maupun dalam kegelapan, bahwa setelah pintu masuk yang sebenarnya ini muncul, semua orang bisa masuk. Jika seseorang dengan sengaja menghalangi, mereka mungkin akan mendapat pembalasan. Meskipun tidak ada yang tahu apa pembalasannya, di gua sebelumnya, mungkin orang-orang besar itu juga telah melihat kekuatan para Arayer di sini. Saya pikir mereka seharusnya tidak berani mengambil risiko dengan mudah kecuali kepentingan mereka tersentuh. Kucing tua itu menjelaskan. Dan pada saat ini, Chu Feng akhirnya tahu mengapa Tao Wu berani seperti ini, dan kucing tua yang berhati-hati itu tidak takut. Ternyata para Arayer di sini memberi petunjuk. Tidak heran jika kemunculan pilar cahaya akan mematahkan pesona, yang telah direncanakan oleh para Arayer sejak lama. Jelas, orang lain juga mengetahui hal ini, jadi mereka juga melihat banyak orang di sepanjang jalan, dengan cepat mengejar menuju pintu masuk. Hanya saja kekuatan orang-orang yang saya lihat tidak sebaik Tao Wu, dan mereka dikejar dan dilampaui oleh Tao Wu satu persatu. Segera mereka sampai di pintu masuk. Pintu masuk ini sangat besar sehingga berdiri di tepi, Anda bahkan tidak dapat melihat tepinya secara sekilas. Dan 6 balok, memanjang ke bawah, juga tidak berdasar. Tao Wu nyaris tidak tinggal, terbang langsung ke bawah, dan segera sampai di sumber 6 balok. Ada 6 gerbang, yang semuanya terbuka, dan di setiap gerbang, ada sebuah plakat. Di plakat, tertulis setan, iblis, abadi, Buddha, hantu, dan binatang. Tidak ada Shuro. Hei, saudara Tao, mengapa kamu masih turun? Adalah baik untuk menjadi jelas di dalam 6 pintu itu. Tiba-tiba, kucing tua itu berteriak pada Tao Wu. Karena Tao Wu tidak tinggal, tetapi terus menyelam. Dan segera, Anda akan sampai di bagian paling bawah pintu masuk ini. Di sini, ada gerbang yang sangat besar, berdiri di gerbang ini, Chu Feng dan ketiganya seperti debu. Hanya saja gerbang ini ditutup, menghalangi jalan untuk terus menyelam. Kamu kembali dengan cepat, kamu belum bisa masuk ke sini, jelas kamu ingin memasuki 6 pintu terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Kucing tua itu mendesak lagi, dia benar-benar takut kehilangan keunggulan. Apa terburu-buru? Tao Wu tidak bergerak, tetapi tetap di sini dan terus mengamati. Meskipun kucing tua itu cemas, dia tidak memilih untuk pergi sendiri, dia sepertinya merasakan bahwa Tao Wu tidak sederhana, dan masih ingin bergaul dengan Tao Wu. Hanya saja bukan hanya kucing tua itu, bahkan Chu Feng tidak tahu apa yang diamati Tao Wu. Setelah beberapa saat, Tao Wu tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu memperhatikan itu? Tao Wu bertanya pada Chu Feng dan kucing tua itu. Mendeteksi apa? Chu Feng bertanya pada saat yang sama dengan kucing tua itu. Ada seorang pria di sini yang luar biasa barusan. Itu harus menjadi puncak para dewa. Kata Tao Wu, puncak setengah dewa. Apakah itu Raja Iblis? Kucing tua itu bertanya. Ini bukan Raja Roh Iblis, itu orang lain. Kata Tao Wu, tanpa disadari. Kata kucing tua itu. Dia ada di sini sebentar, dan dia baru saja pergi. Aku hanya menunggu dia pergi. Saat Tao Wu berbicara, dia mulai terbang ke atas, tetapi Flyby tidak butuh waktu lama sebelum dia berhenti. Dia bersandar di dinding batu dan mengetuk beberapa kali. Sudut mulutnya semakin tersenyum. Chu Feng, angkat tanganmu. Tao Wu menunjuk ke Chu Feng dan meletakkan tangannya di tempat dia baru saja memukul. Melihat ini, Chu Feng buru-buru mengangkat tangannya. Dia tidak hanya mengangkat tangannya, tetapi dia juga mengamati dengan mata surgawi, tetapi melepaskan kekuatan pesona untuk mengamati. Dia menyadari bahwa Tao Wu pasti punya alasan untuk melakukan ini, dan dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk menyelidiki alasannya. Tapi dia tidak memperhatikan apapun. Ambil kembali metode pengamatanmu, ambil kembali teknik pesona, tarik kekuatan spiritualmu, dan rasakan dengan hatimu, hati paling orisinal dari Master Roh Alam. Tao Wu mengingatkan,
Dan Chu Feng juga melakukan apa yang dikatakan Tao Wu. Bahkan kucing tua itu meletakkan cakar kucing itu di atasnya dan melakukan apa yang dikatakan Tao Wu, dan ia juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan Tao Wu. Di sini, apakah itu pintu masuk ke alam roh Asura? Chu Feng terkejut. Menurut pengingat Tao Wu, Chu Feng merasakan bahwa ini adalah pintu masuk ke alam roh Asura. Akhirnya diperhatikan, bisakah kamu masuk? Tao Wu bertanya. Iya, saat saya menyadarinya ada di sana, saya bisa masuk. Senior, bagaimana kamu tahu? Tatapan Chu Feng ke arah Tao Wu berubah lagi. Kali ini, dia benar-benar merasakan kekuatan ilahi Tao Wu. Bagaimanapun, barusan, Tao Wu mengatakan bahwa ada orang-orang besar di puncak para dewa, menyembunyikan sosok mereka untuk diamati di sini. Pintu masuk yang tidak ditemukan oleh karakter-karakter itu, Tao Wu benar-benar menemukannya, yang cukup untuk melihat bahwa Tao Wu tidak sederhana. Saya sudah lama mengatakan bahwa saya tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka. Meskipun kekuatannya tidak sebaik mereka, manfaat yang bisa kita dapatkan mungkin tidak kurang dari mereka. Kata Tao Wu, tunggu sebentar, kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa? Kata kucing tua itu, tentu saja kamu tidak bisa merasakannya, hanya junior yang bisa. Kata Tao Wu, bukankah itu buang-buang waktu? Tidak, pintu masuk ke 6 alam roh lainnya tidak terbatas, mereka semua bisa masuk. Membaca www.wukansu.com. Mengapa hanya junior yang bisa memasuki alam roh Asura? Kucing tua itu bertanya, seharusnya juga ada pintu masuk ke alam roh Asura yang bisa dimasuki semua orang, tetapi keterampilan lelaki tua itu terbatas dan dia tidak dapat menemukannya. Kamu hanya dapat menemukan pintu masuk yang bisa dimasuki junior. Kata Tao Wu, senior, aku akan masuk, di mana kita bisa bertemu nanti? Chu Feng bertanya. Masuk, siapa bilang kamu diizinkan masuk? Aku hanya ingin menunjukkan cara lelaki tua itu, beritahu kamu, bercampur dengan lelaki tua itu untuk dimakan. Aku tidak menyuruhmu masuk, kata Tao Wu, tapi senior, aku bisa masuk, dan aku juga seorang guru roh alam Asura. Kata Chu Feng, aku lupa memberitahumu, ini adalah pintu masuk yang hanya bisa dimasuki oleh junior, dan manfaat di dalamnya harus bermanfaat bagi roh alam, dan tidak akan membantumu sama sekali. Dan itu sangat berbahaya di dalam, jika kamu tidak mendapatkannya, kamu akan kehilangan nyawamu. Jadi jangan berpikir untuk masuk. Kata Tao Wu, senior, aku masih ingin masuk. Kata Chu Feng. Adik laki-laki Chu Feng, apakah kamu tidak mengerti aku? Ini sangat berbahaya, dan manfaatnya hanya untuk roh alam. Kata Tao Wu, saya mengerti, itu sebabnya saya ingin masuk. Kata Chu Feng, Anda, apa yang terjadi? Tatapan Tao Wu berubah, menatap mata Chu Feng, seperti melihat orang bodoh, dia jelas tidak mengerti perilaku Chu Feng. Bab 5200 lalu bertarung satu lagi, di antara mereka, aku sudah memberitahumu tentang bahayanya, jika kamu ingin masuk, masuklah, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, tunggu kami di luar pintu masuk, bukan di dalam. Lagi pula aku bisa menemukanmu. Tao Wu berkata kepada Chu Feng. Oke, senior, kucing tua, kalau begitu aku akan pergi dulu. Setelah Chu Feng mengatakan ini, sosoknya menghilang secara langsung, seolah-olah dia menghilang begitu saja, tetapi itu sebenarnya karena dia menemukan pintu masuk. Pintu masuk itu dapat didesak oleh pikiran, dan begitu pikiran Chu Feng bergerak, dia dapat masuk secara langsung, dan dari sudut pandang orang luar, tampaknya telah menghilang begitu saja. Luar biasa di sini, kucing tua itu menyaksikan Chu Feng menghilang seperti ini, tetapi cakar kucingnya juga diletakkan di dinding, tetapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Ini tidak ajaib di sini, Chu Feng yang ajaib. Saya mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika ada manfaat di sana, itu adalah manfaat bagi roh alam, dan itu tidak baik untuknya. Tapi dia masih harus masuk, demi roh alam, apakah kamu ingin bertarung seperti ini? Tao Wu masih tidak mengerti Chu Feng. Kamu tidak tahu, saudara Chu Feng, dia lebih, dan roh alamnya semuanya wanita cantik, pria, dan mereka semua kehilangan nyawa untuk wanita. Karena pahlawan kuno sedih melewati celah kecantikan,
saudara-saudara Chu Feng dianggap sebagai pahlawan dan orang baik, dan tentu saja mereka tidak dapat melewati tingkat kecantikan. Kata kucing tua itu sambil menyeringai. Mengapa penjelasanmu begitu aneh? Tao Wu memandang kucing tua itu, meskipun apa yang dikatakan kucing tua itu juga masuk akal, tetapi ketika dia mengatakan ini, sifatnya sepertinya tiba-tiba berubah. Awalnya, Tao Wu masih merasa bahwa Chu Feng adalah ceramah Qi, dan dia tidak ragu untuk mengambil risiko demi roh alam. Pikiran macam apa ini? Setidaknya tidak untuk orang biasa. Tetapi ketika kucing tua itu mengatakan ini, Chu Feng tampaknya telah menjadi seorang wanita, dan rasanya tiba-tiba salah. Orang-orang muda, belum menderita kehilangan cinta, itu normal untuk memanjakan. Wanita, seperti kita ketika kita lebih tua, kita tahu bahwa kita adalah yang paling dapat diandalkan. Saudara Tao Wu, tinggalkan dia sendiri, ayo cepat dan lakukan bisnis kita, kemana kita akan pergi sekarang? Ketika kucing tua itu menanyakan hal ini, matanya bersinar. Setelah pengalaman ini, dia juga tahu betapa kuatnya Tao Wu, dan dia bahkan lebih yakin bahwa dia akan makan daging dengan Tao Wu, jadi sikapnya terhadap Tao Wu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pergi saja dengan orang tua itu, ikuti orang tua itu, jangan berani menjamin hal lain, terus masuk lebih dalam, itu masih bisa dijamin. Saat Tao Wu berbicara, dia berjalan di udara, mengambil kucing tua itu, dan terbang menuju 6 gerbang alam roh di atas. Tapi tepat setelah Tao Wu dan kucing tua itu pergi, di mana Chu Feng menghilang sebelumnya, ruang itu sedikit bergetar. Saat ini, Chu Feng sudah memasuki sebuah gua, dan gua itu masuk jauh lebih dalam, dan sebuah gerbang segera muncul. Gerbang ini perlu dipecahkan, dan Chu Feng mengamatinya dengan penuh perhatian dan menemukan bahwa baik teknik pesona, atau mata surgawi, atau bahkan debu master surgawi, tidak dapat membantunya. Kemudian, Chu Feng ingat metode memecahkan formasi yang telah direkam pada kunci yang diambil oleh Sui Ji sebelumnya. Tetapi di atas gerbang ini, tidak ada formasi sama sekali, dan metode memecahkan formasi jelas tidak berguna. Tapi segera, semangat Chu Feng bergerak, karena metode konvensional tidak berguna, maka metode yang tidak konvensional mungkin berguna. Mungkin Chu Feng menggunakannya, Tao Wu mengajarinya sebelumnya, dan menemukan cara untuk memasuki pintu masuk di sini. Metode ini benar-benar berhasil, tetapi hanya dapat memata-matai jalan untuk mendobrak pintu. Tapi Chu Feng tidak menyerah, tetapi memahaminya dengan hatinya, dan secara bertahap, dia memahami ambang pintu, dan metode memata-matai pintu semakin banyak. Selama metode mendobrak pintu benar-benar dikuasai, tanpa pesona apapun, di antara pikiran, gerbang ini dapat dibuka. Setelah sekitar 1 jam, hanya ledakan yang terdengar, dan gerbang akhirnya terbuka. Gerbang terbuka, dan aula besar muncul di depan Anda. Seluruh aula dipenuhi dengan aura kuat dari dunia roh Asura. Melihat pemandangan di aula, Chu Feng juga sangat gembira. Dia bisa melihat bahwa di dinding jauh di aula utama, ada sejumlah besar batu, tertanam rapi di dalamnya. Itu bukan batu biasa, itu adalah batu Dewa Asura. Dan ada banyak dari mereka, cukup untuk 1000. Chu Feng masih ingat kegembiraan ketika Ekman menemukan batu ilahi Asura. Karena batu ilahi Asura, di dunia roh Asura, juga merupakan objek kultivasi yang sangat berharga, ia memiliki godaan besar bagi roh alam Asura. Meskipun kemudian ditemukan bahwa batu ilahi Asura yang pertama kali mereka temukan sebenarnya adalah batu iblis ilahi Asura, itu adalah objek kultivasi yang lebih maju daripada batu ilahi Asura. Tapi batu ilahi Asura juga sangat berharga. Saat ini, jumlahnya sangat banyak, 1000 keping, dan masih belum ada konsumsi, sudah lengkap. Bahkan jika itu tidak sebagus batu iblis Dewa Asura itu pasti tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, Chu Feng sangat bersemangat, belum lagi telurnya bisa digunakan, bahkan jika benang bulunya keluar dari bea cukai, itu juga bisa digunakan. Namun, batu Dewa Asura ini tertanam di dinding aula utama, dan seperti batu biru sebelumnya, mereka dilindungi oleh formasi, dan jika Anda ingin menjatuhkan batu Dewa Asura ini, Anda harus menghancurkan formasi. Formasi penjaga ini juga tidak membutuhkan kekuatan khusus dari Master Roh Ranah,
tetapi membutuhkan keterampilan pemecah formasi Master Roh Ranah. Dan tidak ada keraguan bahwa formasi penjaga batu ilahi Asura ini jauh lebih kuat dari formasi penjaga batu biru sebelumnya. Ada sekitar 1000 batu ilahi Asura di sini, dan butuh waktu tertentu untuk menghapus semuanya. Ini sebenarnya adalah batu ilahi Asura, dan ada begitu banyak, itu sangat bagus. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Chu Feng. Benarkah? Mendengar suara ini, membaca buku www.wukansu.com. Chu Feng merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan dia sudah bisa mendengar bahwa itu adalah suara Sueji. Tapi dia sudah pernah dirampok oleh Sueji sekali, dan dia benar-benar tidak ingin dirampok lagi. Tapi faktanya ada di belakangnya, dan ketika dia menoleh, dia bisa melihat bahwa Sueji berdiri di pintu masuk, menatap Chu Feng sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa masuk? Chu Feng sedikit terkejut, biasanya Sueji seharusnya tidak bisa masuk. Tapi aku baru saja masuk, kata Yukihime. Sueji, bisakah kamu menjadi sedikit lebih baik? Tuan dan pelayan yang baik, merampokku sekali, dan merampokku untuk kedua kalinya. Kata Chu Feng, kamu juga mengatakan bahwa kamu adalah tuan dan pelayan yang baik, apa yang terjadi dengan kamu membantuku? Dan aku tidak ingin merampokmu, dan aku tidak akan muncul sekarang, tapi setelah kamu mendapatkan semua batu ilahi Asura itu, aku akan muncul kembali. Kata Yukihime. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Kata Chu Feng, aku ingin kamu membantuku menjatuhkan batu ilahi Asura itu, dan kemudian aku akan membayarmu. Kata Yukihime, lalu apa yang kamu bayarkan padaku? Chu Feng bertanya, ada total 1000 batu ilahi Asura di sini, kamu turunkan semuanya, beri aku 999 keping, dan kamu tinggalkan satu untuk dirimu sendiri, yang merupakan hadiahnya. Kata Yukihime. Mendengar ini, Chu Feng tersenyum. Apakah ada perbedaan antara kamu dan merampokku? Chu Feng bertanya. Iya, Sueji tersenyum menawan dan berkata, ini bukan untuk merampokmu, tapi untuk memperbudakmu. Zilala. Guntur melonjak, Chu Feng langsung mengerahkan semua pola guntur, baju besi, guntur, dan 4 kekuatan ilahi gajah, dan dibudidayakan untuk meningkatkan pada saat yang sama. Pedang pahlawan Taiko juga dipegang di tangannya. Karena tidak ada negosiasi, maka hanya ada satu pertempuran.